Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat beraktivitas hingga saat ini. Yang kedua, salawat serta salam selalu tercurahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita seperti tinta gurita ke zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Innad dina indallahil Islam. Sahabat hebat mata surga, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Roy Darjatan Akbar, salah satu murid MTS Surya Buana Malang, yang akan menyampaikan tausiah singkat yang bertemakan Nuzulul Quran. Sebelum itu, pada Jumat lalu, Yayasan Bahana Cita Persada Malang telah mengadakan beberapa rangkaian lomba untuk memperingati Nuzulul Quran. Salah satunya adalah lomba tausiah yang dimenangkan oleh Ustadz Rifan, Ustadz Farih, dan Ustadz Fauzi. Selamat kepada para pemenang. Sobat hebat mata surga, tahu gak sih kalian apa itu Nuzulul Quran? Ya, Nuzulul Quran adalah hari di mana diturunkan Al-Quran, yakni tepatnya pada 17 Ramadan atau 16 Agustus 610 Masehi. Dan wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, sobat hebat baca surga, sudahkah kalian membaca Al-Quran pada hari ini? Bukan sebaiknya lagi, seharusnya kalian membaca Al-Quran paling tidak 1 atau 2 lembar pada satu hari. Atau lebih baiknya lagi jika kalian mengisi waktu luang kalian dengan membaca Al-Quran. Jauh lebih baiknya lagi dengan menghafal dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Jadi jangan sampai kalian meninggalkan Al-Quran. Ibaratnya seperti ini. Kalian sudah menuliskan pesan atau chat dari lubuk hati yang paling dalam. Panjang sekali. Tapi si dia tidak membalas. Di-read saja tidak, dibaca saja tidak. Pasti gimana perasaan kalian? Kecewa. Begitupun Allah. Tapi baiknya Allah Subhanahu wa taala adalah selalu membukakan pintu rahmat dan hidayah untuk hambanya bertaubat. Seperti yang kita tahu, dalam Ramadan ini pahala kita dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Ibarat di mall, kita biasanya beli 1 dapat 1. Pada bulan Ramadan ini, kita beli 1 dapat 10. Banyak bukan? Ya. Apalagi, salah satu keutamaan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar yang dijelaskan dalam surat Al-Qadar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Dalam Ramadan ini ada Nuzulul Quran. Tahukah kalian apa itu Nuzulul Quran? Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi jika kita dalam Ramadan ini berbuat tidak baik atau bermaksiat, saat malam Lailatul Qadar tiba, sangat-sangat sayang. Harusnya kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, kita malah mendapatkan dosa yang berlipat-lipat ganda. Na'udzubillahi min dzalik.
Baiknya kita selalu bersedekah, melaksanakan qiyamul lail, atau membaca Al-Quran. Tapi tak jarang saya mendengar, tapi aku kan tidak bisa membaca Al-Quran, aku kan tidak lancar membaca Al-Quran. Tenang, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik. Di dalam hadis dijelaskan bahwa seseorang yang membaca Al-Quran dengan lancar akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat yang mulia dan selalu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan menemui kesulitan atas bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Apakah 2 pahala tersebut? Yakni pahala membaca Al-Quran dan pahala belajar membaca Al-Quran. Lumayan bukan? Iya tentu. Sebenarnya Al-Quran itu mudah. Hanya saja perlu waktu, kesabaran, dan kesungguhan untuk mempelajarinya. Jika dibandingkan dengan kesulitan waktu zaman sahabat dulu, lebih sulit lagi pada zaman dahulu. Kenapa? Karena begitu Al-Quran atau wahyu diturunkan pada Nabi Muhammad, langsung disampaikan kepada sahabat, dan mereka tidak menuliskan, melainkan menghafal. Ditulis pun pada jangka waktu yang lama, pada pelepah kurma, pelepah pohon pisang, batu, kayu, dan lain-lain. Itu pun terpisah. Dan lebih sulitnya lagi, titik tanda baca dan harokat waktu itu tidak ada. Bayangkan betapa susahnya membedakan ba dan nun, ro zain, ain goin, dan lain-lain. Susah bukan? Maka dari itu tidak ada lagi alasan untuk kita tidak belajar membaca Al-Quran bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, dan tidak membaca Al-Quran bagi yang sudah lancar membaca Al-Quran. Karena pahalanya begitu banyak. 1 huruf berapa kebaikan? 10 kebaikan. Masya Allah. Sekali lagi saya sebagai pemateri mengajak pemirsa untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari, semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menghargai jasa-jasa para sahabat yang telah membukukan Al-Quran, menuliskan, dan lain-lain. Pesan saya, jika ingin mendapatkan sesuatu, maka berdoa dan berusahalah, serta sabar dan sungguh-sungguhlah. Karena innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya semua itu tergantung pada niatnya. Apa yang kau niatkan, itulah yang kau dapat. Jika kamu ingin mendapatkan ciptaannya, maka kamu harus mendekati penciptanya. Selalulah menghargai kebaikan orang lain, dengan salah satu caranya adalah mengklik tombol like yang ada di bawah dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.